Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Apa kabar soleh-solehah semua? Semoga sehat walafiat. Hari ini kita melanjutkan pengulangan materi kita dari pelajaran sebelumnya, yaitu tentang tadarus Al-Quran. Lalu kita berlanjut kepada kisah keteladanan Luqman. Ini Luqmanul Hakim ini patut kita jadikan teladan karena beliau termasuk daripada kisah yang diceritakan di dalam Al-Quran. Apa saja yang patut kita teladani daripada Luqmanul Hakim, atau yang patut kita contoh dalam kehidupan sehari-hari daripada kisah Luqmanul Hakim? Tentunya kita harus tahu terlebih dahulu seperti apa asal-usul Luqmanul Hakim. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, nama saya Rani, saya kelas 5 MI Ustadz. Saya ingin bertanya bagaimana cara berbakti kepada orang tua. Pertanyaan ini termasuk daripada pesan-pesan Luqmanul Hakim nanti. Ini jawabannya, ya. Banyak cara untuk berbakti kepada orang tua, antara lain adalah yang pertama, kalian harus belajar dengan rajin. Yang kedua, membantu orang tua di rumah, patuh terhadap perintah orang tua, rajin beribadah, dan tidak bermuka masam di depan orang tua. Nah, tentu hal ini berdasarkan ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 36. Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah dan janganlah menyekutukannya dengan sesuatu, dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa. Ini perintah ayat Al-Quran tentang berbakti kepada kedua orang tua. Selanjutnya kita belajar tentang asal usul Luqmanul Hakim. Ya, ini Luqman adalah anak dari Baura bin Nahur bin Tareh, dan Tareh merupakan nama dari Azar, ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Luqman adalah seorang bangsa Habsyi dari Sudan. Pekerjaannya sebagai tukang kayu dan tukang jahit, dan seorang pengembala kambing. Menurut Ibnu Katsir, Luqman adalah seorang laki-laki soleh, ahli ibadah, mempunyai pengetahuan dan hikmah yang luas. Diriwayatkan bahwa Luqman telah hidup lama sampai 1000 tahun, sehingga dapat menemui zaman Nabi Daud alaihissalam. Bahkan dia juga pernah menjadi guru dari Nabi Daud alaihissalam dengan mengajarkan hikmah atau kebijaksanaan. Karena kebijaksanaan yang dimilikinya, Luqman pernah diangkat sebagai qadhi, yakni hakim, untuk mengadili permasalahan kaum Bani Israel. Jadi Luqmanul Hakim ini, dia tidaklah seorang nabi, dia hanya manusia biasa, namun dengan kesalehannya dia menjadi sebagai panutan yang patut dicontoh. Kemudian yang B, sifat syukur Luqman Al-Hakim. Luqman adalah seorang hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang diterimanya. Allah menjelaskan dalam firman-Nya, "Wa laqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ."
Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukur kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Yang pertama yang patut kita contoh daripada Luqmanul Hakim adalah sifat syukur. Syukur kepada Allah sama dengan bersyukur kepada diri sendiri. Itu surah Luqman ayat 12. Ayat di atas mengandung beberapa pelajaran penting. Yang pertama, Allah memberitahukan tentang nikmat yang diberikan kepada hambanya yang mulia. Ya, Allah memberitahukan tentang nikmatnya yang diberikan kepada hambanya yang mulia, ialah Luqman Al-Hakim. Yang kedua, nikmat yang diberikannya itu adalah hikmah kebijaksanaan, yaitu pengetahuan terhadap kebenaran dan mengetahui rahasianya. Hikmah adalah pengetahuan hukum-hukum dan mengetahui rahasia yang terkandung di dalamnya, karena terkandung seorang yang berilmu namun tidak mengetahui hikmahnya. Karena terkadang seseorang berilmu namun tidak mengetahui hikmahnya ilmu. Berbeda dengan hikmah, ia mencakup ilmu, amal, dan hikmah atau rahasianya. 3. Setelah memberikan nikmat yang besar ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Luqman untuk bersyukur agar nikmat itu diberkahi dan bertambah. Yang keempat, syukur yang dilakukan seseorang manfaatnya untuk dirinya sendiri, yaitu pahala yang diterima karena syukurnya itu, dan jika kufur maka hukuman Allah pun tidak. Maka hukuman Allah pun untuk dirinya sendiri. Yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala tidaklah butuh kepada syukur seorang hamba, karena Dia adalah Zat yang Maha Kaya dan Maha Terpuji. Hambalah yang butuh untuk bersyukur. Alhamdulillah, telah selesai materi kita hari ini, dan insyaallah akan kita sambung lagi pada pelajaran pada waktu yang akan datang, kelanjutan materinya. Nah, tentunya soleh-soleha dari materi yang kita ulang dan terus kita ulang ini, di samping kita mengetahui, juga kita berupaya untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari tentang akhlak budi pekerti yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah yang patut kita teladani, seperti kisah-kisah para nabi, para sahabat, dan juga yang barusan kita belajar itu kisah Luqmanul Hakim, yang beliau ini luar biasa, orangnya biasa-biasa saja tapi luar biasa sampai diabadikan di dalam ayat suci Al-Quran. Nah, soleh-solehah semuanya, mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat dan tetap semangat belajar, terutama belajar agama, menjadi hamba yang soleh-solehah. Dan jangan lupa untuk berbakti kepada orang tua. Demikian kita sudahi dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.